Format dokumen ini sangat penting ya kalau teman-teman biasa menggunakan kayak perintah shortcut, terus tentang structuring widget, karena dapat membantu kita dalam menyusun ataupun membaca di widget tree. Jadi alur-alur widgetnya itu kayak gimana. Kalau misalkan teman-teman lagi ngoding, contoh kayak gini. Yang sudah ada yaitu material app, ada dua parameter, debug show check banner false, dan home scaffold. Dia ditampilkan atau disusun ke bawah. Oke, sekarang gimana kalau dia punya satu data? Home scaffold kayak gini. Save. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, dia itu auto formatnya di sini dia ke bawah, penempatan home scaffold. Tapi kalau kita hapus komanya, terus sekarang kita lakukan format dokumen. Nah, posisi dari properti home dan nilainya scaffold dia di satu baris yang sama dengan material app. Karena masih ada ruang ke sebelah kanan untuk menampilkan home dan scaffold. Tapi kalau sudah tidak ada ruang lagi, contoh kita masukkan di sini show check banner, debug show check banner, false, save, atau teman-teman boleh diklik kanan format dokumen lagi. Nah, dia akan otomatis ke bawah kayak gini. Home, scaffold, debug show check banner, false. Tapi meskipun ke bawah, untuk penutup kurung dari material app, dia di baris yang kedua, yaitu rata dengan properti home dan debug show check banner. Kayak gini. Karena memang masih ada ruang untuk menampilkan kurung beserta titik komanya. Nah, sekarang ada cara untuk benar-benar merapikan kodenya. Jadi di bagian akhir dari properti ataupun nilainya, contoh di sini, akhir dari properti atau akhir dari material lab itu kurungnya, sebelum kurung tutupnya, kita kasih koma. Kayak gini. Kita kasih koma di akhir itu untuk menandakan bahwa untuk kode yang selanjutnya, kalau bisa dikebawahkan gitu, biar kelihatan rapi. Nah, maksudnya kayak gitu, menambahkan koma di bagian akhir. Sekarang kita klik kanan, format dokumen, atau teman-teman bisa pakai shortcut Shift Alt F, kayak gini. Nah, dia akan ke bawah, kayak gini. Untuk penyusunannya, dia tidak melihat yang panjang dulu atau yang pendek dulu, enggak. Tapi tergantung kita menuliskannya di mana. Kan kita menuliskan home itu di pertama, baru kita tambahkan debug show check banner. Jadi kayak gini. Jadi nggak otomatis debug show check bannernya di atas, atau home-nya di bawah, atau home-nya di atas, dan check bannernya di bawah, enggak. Tapi tergantung penulisannya kita. Yang berubah itu adalah struktur dari kurung-kurungnya, komanya, kayak gini. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak menambahkan koma di akhir, oleh workspace VS Code-nya terhadap extension Flutter akan diusahakan ditampilkan atau misalkan di baris yang sama selama masih ada ruang. Di sini masih ada ruang, jadi kurung dan titik komanya dilanjutkan. Tapi kalau misalkan meskipun masih ada ruang, kita pengen ke bawahin, kita bisa kasih koma kayak gini. Terus format dokumen dia ke bawah. Contoh, kita akan perpendek lagi cuman menggunakan home. Kalau nggak pakai koma ya kayak gini, dia ke samping karena masih ada ruang. Nah, di sini kita nggak tambahkan debug atau check banner, tapi kita langsung kasih koma. Kita format dokumen, nah dia akan ke bawah. Karena koma ini untuk menjadikan bahwa jadikan serapih mungkin gitu. Maka dia akan ke bawah sehingga kita mudah membacanya dari rootnya itu adalah material app, kemudian di dalamnya ada home, diisi oleh scaffold. Kalau scaffold ada lagi, misalkan itu ada app bar, kita masukkan widget app barnya, kayak gini. Terus app bar itu di sini, nah, kalau saya hapus, ada lagi body, misalkan di body ini ada kolom. Kalau biasa teman-teman, contoh jangan kolom, misalkan yang single dulu kayak teks, kayak gini. Teks, bla bla bla, single ya.
Nah, terus di sini kalau teman-teman komanya hapus, terus format dokumen, nah dia akan ke bawah, sorry, akan ke samping, karena masih ada ruang yang tersisa ke sampingnya. Ruang yang tersisanya itu ada di bagian scaffold, karena koma penutup dari scaffold, dia dikasih koma yang berarti properti home-nya ini, dia akan dirapikan di dalam material app. Tapi kalau koma di akhirnya, yang merupakan penutup scaffold ini nggak dipakai, terus teman-teman format dokumen lagi, nah sekarang penutup dari material app ikut, karena masih ada ruang setelah properti home. Tapi kalau kita kasih koma, maka properti home dan nilainya yaitu scaffold, dia akan dipisahkan, dia akan disimpan di dalam, di tengah-tengah, serapi mungkin. Dan yang selanjutnya atau setelah komanya, dia akan dikebawahkan. Contoh lagi, kalau misalkan teman-teman ingin memindahkan kurung tutup dari scaffold ini ke bawah, teman-teman bisa tambahkan koma sebelum kurung tutup scaffoldnya kayak gini, atau yang berarti di bagian akhir properti body. Sehingga kalau sekarang kita format dokumen, tab bar dan property body akan ke bawah disusunnya. Dan yang penutupnya ini, kurung tutup komanya dia akan ke bawah. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini kan kurung tutup dari scaffold udah ke bawah, tapi tab bar dan bodinya teman-teman pengen di ke ataskan atau pengen di satu bariskan, jangan kayak gini. Nah, teman-teman bisa hapus koma yang di bagian akhir bodinya di sini. Terus teman-teman format dokumen lagi. Nah, dia akan ke atas kayak gini. Dan sekarang yang penutup dari scaffold akan ngikut lagi karena kan nggak ada koma yang berarti akhir dari barisnya. Jadi kalau posisi koma di sini dia berperan sebagai akhir baris dalam runtuyan widget tree. Selain koma ada juga di sini titik koma. Bedanya kalau koma itu dia disimpan perantara atau di antara properti-properti atau di dalam sebagai pemisah data elemen dan juga pemisah konstruktor argumen kayak gini. Contoh di sini ada material app, ada property home. Nah, di material app itu nggak ada home aja, tapi ada yang lain. Contohnya ada action, ada builder, ada color, ada dark theme, ada initial dan yang lainnya. Nah, jadi untuk pemisah properti yang satu dengan properti yang lain itu pakai koma, yang artinya kalau ada properti yang selanjutnya, nah properti yang ini akan otomatis disimpan di bawahnya, jadi nggak disatu bariskan. Jadi maksud komen di sini adalah sebagai akhir dari barisnya. Jadi untuk karakter selanjutnya, karakter setelah koma akan dikebawahkan. Kayak gitu. Contohnya kayak gini, ada di scaffold, ada app bar dan body. Nah, di app bar dikasih koma. Jadi, karakter selanjutnya yaitu body sampai teks ini dia akan dikebawahkan. Jadi akan mengisi baris selanjutnya. Tapi kalau koma di antara app bar dan body ini kita hapus, nah di sini terdapat error. Errornya itu karena body dan app bar dianggap sebagai properti yang sama, jadi sebagai satu data yang sama. Padahal di scaffold ini harus dipisah-pisah antara masing-masing properti. Kayak gitu. Nah, jadi ada properti yang wajib dan ada properti yang opsional. Kalau di dalam sebuah kelas atau di dalam sebuah widget ada banyak properti dan kita mau pakai lebih dari satu, contoh dua, maka setidaknya ada satu pemisah, yaitu koma di sini pemisah. Pemisah antara properti yang satu dan properti yang kedua. Nah, khusus spesial untuk posisi terakhir. Jadi antara properti terakhir dengan penutup kurungnya, penutup kurung scaffold di sini, boleh kita tambahkan koma, boleh juga tidak. Kalau kita enggak tambahkan koma, dia akan menyamping selama masih ada ruang tersisa di sebelah kanannya, di dalam scaffold sini. Tapi kalau kita kasih koma di bagian akhirnya, maka dia akan dirapikan ke bawah, digeser, kayak gitu. Contoh lagi di teks. Di sini kita masuk lebih dalam lagi. Teks ini kita bungkus menggunakan kontainer. Di kontainer, nah, kalau misalkan teman-teman cuma menambahkan kontainer, format dokumen,
Di sini dia menyamping ya, container child text. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen ke bawah kan untuk child text-nya, teman-teman bisa kasih koma di bagian akhirnya. Di bagian akhir property chart atau bagian akhir properti yang pertama. Atau juga sebagai tanda eh, sebelum penutup terakhir kontainer, yaitu di sini, koma. Format dokumen lagi, child text akan dikebawahkan. Meskipun di ke bawah, dia masih di dalam lingkup di dalam kontainer. Jadi di sini adalah kurung pembuka, kurung tertutup, berarti yang di tengahnya ini adalah di dalam kontainer. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat lagi ke yang root utamanya, contoh di sini kan ada scaffold. Scaffold ini di mana dia tempatnya? Dia ada di dalam material app. Jadi material app adalah sebagai pembungkus scaffold, scaffold pembungkus app bar di sini dia terpisah ya, propertinya beda. Kita lanjutkan ke properti yang selanjutnya ada body container. Container sebagai pembungkus dari teks. Di kontainer ada properti apa aja di sini? Misalkan kita pengen tambahkan color, fungsi color, colors, amber. Untuk posisinya boleh bisa boleh dirubah-rubah. Misalkan catnya di atas ataupun colornya di atas atau ada properti yang lain. Di sini misalkan tingginya dia punya 200 dan untuk lebarnya dia punya 250. Kita pindah-pindahin misalkan kayak gini boleh. Cuman ada rule tertentu yang mana di sini ada mengakibatkan garis um, biru kayak gini dan ada mungkin garis yang lain itu tergantung dari lintingnya dan ini ada pembahasan lainnya khusus untuk terkait yang barusan. Kita lanjutkan lagi di sini terkait format dokumen dan koma-koma kayak gininya aturan-aturan widgetly-nya. Di sini teman-teman kalau misalkan menghapus koma di bagian akhir child-nya kayak gini. Terus teman-teman format dokumen lagi. Nah, sekarang posisinya dia tidak di satu bariskan. Kenapa? Karena tidak ada ruang untuk menggabungkan keempat properti ini di satu baris yang sama. Makanya yang di satu bariskan itu cuman di bagian akhirnya saja, yaitu penutup dari kontainernya. Dia akan menyatu dengan properti sebelumnya, yaitu properti child. Kalau properti terakhirnya ternyata adalah Hague, misalkan kita pisahkan cat ke atas, yang terakhirnya adalah Hague, terus Hague-nya dikasih komanya dihapus, format dokumen, nah maka penutupnya akan berendeng dengan baris properti Hague. Nah, Hague sedang berada di T atau elemen terakhir. Jadi kayak gitu. Jadi teman-teman biasakan, nanti juga teman-teman bakal paham sendiri. Terkait penggunaan koma, di posisi mana, di posisi mana. Tapi kalau perantara antar properti, komanya ini wajib. Kalau nggak dipakai, jadi bakal error. Di sini juga udah jelas, expected to find koma. Jadi, ekspektasinya harusnya ada koma. Kok ini di sini nggak ada? Nah, gitu. Berarti kita harus wajib tambahkan koma sebagai pemisah antara properti di dalam widget. Nah, sekarang kita masuk ke yang turunan widget multi. Di sini kan ada child single, container ke body juga single, bar repar single, scaffold ke home single. Nah, gimana untuk yang multi? Salah satunya adalah layout, column, row, dan lain sebagainya. Kita akan ganti kontainer ini jadi column. Di column, di child ini ada error. Karena itu karena tidak ada property child di column. Yang ada itu adalah children. Di sini children. Children ini tipenya adalah list widget. Jadi, kita bisa masukkan lebih dari satu widget di dalam property child. Di sini, di dalam kurung sikunya sekarang, bukan lagi kurung biasa, tapi kurung siku. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan widget yang pertama, misalkan ada teks, misalkan kotaknya di atas, terus misalkan teman-teman bisa tambahkan lagi kontainer, bisa juga. Yang penting dia tipenya adalah widget, maka bisa dimasukkan ke dalam children. Urutannya dia, kalau kolom itu disusun secara vertikal, berarti teks ada di atas, kontainer ada di bawah. Terus kalau misalkan ada button, elevated button misalkan kayak gini, ada button kayak gini, berarti button ini posisinya ada di yang ketiga atau di bawah kontainer.
1, 2, 3 posisinya. Nanti yang muncul di tampilan lainnya sesuai dengan posisinya. Nah, kalau misalkan kita hapus di elemen terakhir, ini kan ada data 1, data 2, data 3. Kalau kita hapus komanya di terakhir, nah, di sini tidak terjadi apa-apa atau tidak terjadi misalkan kayak gini, kurung sikunya tidak menempel karena memang artinya bisa berarti tidak ada ruang untuk menggabungkan kurung siku dengan elevated button. Karena memang kasus seperti itu. Beda cerita kalau misalkan kita kasih koma di sini, jadi yang on press child-nya dia akan kebawahin. Nah, terus kita kasih koma yang ada di terakhir elevated button atau penutupnya kita hapus. Nah, di sini juga, padahal kan masih ada ruang yang tersisa di bagian akhirnya, tapi yang kurung sikunya ini tidak ke atas. Memang kasusnya seperti ini. Di sini dari namanya auto format dokumen dari bawaan VS Code dan extension Flutter-nya untuk kasus yang children, tapi berbeda dengan contoh yang properti di sini properti app bar dengan body atau di kontainer ini ada properti Hake, child dan properti yang lainnya. Kalau teman-teman komanya dihapus dia akan ke atas untuk kurungnya. Berbeda dengan yang children. Kayak ini. Tapi mungkin bisa aja di kasus yang lain di laptop teman-teman, entah itu settingannya ada yang kurang di setting VS Code-nya atau yang versi dari ekstensinya atau gimana, kurung ini dia akan ke atas. Karena dulu juga saya pernah coba kurung siku ini nyatu dengan kurung kayak gini. Nah, ini memang updatean dari versi Flutter yang terbaru. Bisa jadi saya kurang baca juga terkait struktur format dokumen di versi Flutter yang terbarunya. Tapi kayak gitulah intinya. Jadi kadang bisa, kadang enggak. Untuk penyatuan kurung siku dengan kurung ini sebagai pemisah di elemen terakhir. Tapi kalau untuk elemen 1, elemen 2, ini wajib. Misalkan ada elemen teks dengan elemen button, koma ini wajib. Kalau enggak ya error. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian koma. Koma ini kita tambahkan kalau ada di dalam lingkup function atau lingkup kode Dart itu sendiri. Soalnya kalau kita lihat di material app, scaffold, column, app bar text, ini dia di lingkup Flutter-nya. Jadi di lingkup UI atau framework, bukan framework Flutter sih, tapi di dalamnya ada juga. Lebih ke UI layout. Jadi kalau UI layout yang isinya adalah kelas-kelas kayak gitu, biasanya diakhiri dengan koma. Dan koma ini sebetulnya sebagai tanda akhir dari baris properti. Misalkan ada properti app bar, nilainya app bar. Nah, akhirnya dikasih koma. Kalau ada properti lanjutannya, koma ini berperan sebagai pemisah. Kalau di body kan di sini body yang ada di scaffold di posisi properti terakhir, berarti koma penutupnya ini dia berperan sebagai akhir dari body, akhir dari properti body, bukan sebagai pemisah. Kalau di sini koma ini sebagai pemisah sekaligus akhir dari properti apa. Tapi kalau di sini sebagai akhir dari properti body saja. Karena kalau akhir dari properti, dia boleh dipakai, boleh juga tidak. Kayak gitu. Kalau tidak dipakai, ya berarti akan ngaruh ke styling atau format dokumennya. Oke, kembali ke koma lagi. Nah, koma ini dalam lingkup UI juga bisa dipakai, tapi kalau yang sifatnya itu dia adalah metode, eh, bukan di dalam kelas. Nah, sini kan ada metode namanya build. Di build ini dia nge-return material app, jadi kalau teman-teman. Nah, kayak gini nih. Jadi, koma itu sebagai tanda berakhirnya return. Kalau teman-teman bikin lagi di sini return bla bla bla, nah pasti harus selalu diakhiri dengan titik koma. Ini memang struktur dari masuk ke Dart programming-nya. Kalau yang koma dia masuknya ke kalau yang diceritain itu tentang array di sini pemisah elemen, tapi kalau koma di properti dia sebagai memang pemisah antara properti dan juga sebagai
format dokumen layout kalau di posisinya di bagian akhir. Nah, kalau return yang titik koma, dia sebagai benar-benar dot programming-nya setiap baris kode harus selalu diakhiri dengan titik koma. Contoh misalkan, kalau nge-return-nya di sini adalah integer, berarti kita harus return angka 2 misalkan. Atau angka yang lain atau dalam bentuk variabel. Tapi karena boot ini dia return-nya adalah widget, maka kita harus return widget. Kebetulan di sini material app. Atau teman-teman juga bisa langsung return text kayak gini. Nah, akhirnya itu harus titik koma. Karena memang struktur dari dot programming-nya harus berakhir dengan titik koma. Oke, selanjutnya untuk titik koma juga, posisinya kan di sini udah contoh di build. Nah, di dalam widget elevated button ada properti onPress yaitu fungsi. Di dalam fungsi sini juga, dia udah masuk ke lingkup method. Sama kayak build. Yang mana kalau kita bikin kode harus diakhiri dengan titik koma. Contoh, kalau teman-teman pengen ngeprint sesuatu, bla bla bla. Nah, di sini di bagian akhirnya ada merah. Merah itu di sini expected to find semicolon atau titik koma. Jadi ekspektasinya harus ada titik koma sebagai akhir dari baris programnya atau sebagai akhir dari instruksinya. Di sini nggak ada berarti error. Jadi memang wajib tambahkan kayak gini. Kalau misalkan ada lagi, misalkan ngeprint lagi sesuatu, ya harus ada lagi titik komanya. Atau ada variabel misalkan integer number sama dengan bla bla bla, harus ada titik komanya. Atau cuma deklarasi aja integer a sama dengan integer a titik koma kayak gini. Sebagai akhir dari baris instruksinya atau baris statement. Karena kita berada di dalam lingkup method atau function. Tapi kalau di dalam lingkup argumen constructor kayak scaffold, ada property, nah terus nilainya, terus sebagai pemisahnya kita kasih koma ataupun sebagai properti terakhir body, nggak ada properti lanjutannya berarti kita kasih koma lagi sebagai tanda akhirnya bahwa nanti untuk penutupnya dikebawahkan sebagai ketika kita nanti format dokumen. Jadi bedanya gitu mungkin. Kalau koma di layout itu sebagai pemisah, kalau di bagian akhir sebagai format dokumennya, tapi kalau koma dia memang akhir dari barisnya. Akhir dari baris instruksi, yaitu instruksi return material app. Nah, ini penutupnya, yaitu titik koma. Tapi kalau di dalam lingkup yang metode yang lain, koma ini tetap harus dipakai juga, tapi untuk tipe data yang di-return-nya bisa berbeda tergantung di sini. Return type-nya widget, integer, atau tipe data yang lain. Terus di dalam lingkup kelas, sini juga kan ada titik koma memang berakhir dari instruksinya kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman bikin lagi variabel bla bla bla, harus berakhir dengan titik koma karena kita udah dalam lingkup programmingnya. Jadi memang harus ada titik koma. Kalau nggak ada koma ya error. Kayak gitu. Terus selanjutnya, kalau misalkan kita punya metode sendiri atau punya sebuah variabel, variabel ini dia tipenya adalah widget. Bla bla bla, misalkan my widget sama dengan isinya adalah widget kita. Container, widget custom lah gitu ya. Di sini masalahnya define last with final. Oke. Nah, my widget ini kan ini udah pasti ya diakhiri dengan titik koma karena memang udah dalam lingkup programmingnya dia harus berakhir dengan titik koma. Nah, di dalam konten ini kita udah masuk lagi ke constructor atau layoutnya. Contoh di sini ada child. Kita bikin teks lagi. Teks, kan kita kasih nama view. Nah, di bagian sini kita bisa kasih koma lagi. Koma di sini sebagai karena propertinya satu berarti sebagai akhir baris dan juga sebagai penutup. Kalau kita kasih hapus, ya kan di satu bariskan. Jadi untuk layout itu tidak harus selalu di dalam build. Kita bisa pisahkan dalam bentuk variabel atau teman-teman bisa bikin fungsi kayak gini terus bikin widget yang nge-return itu yang nge-return widget lagi itu bisa. Itu bisa. Tergantung teman-teman stylingnya kayak gimana. Yang penting ukurannya itu ya tetap
Kalau di dalam lingkup programming-nya harus diakhiri dengan titik koma, tapi kalau udah dalam lingkup konstruktor, properti, kemudian layouting, ya tetap digunakannya adalah koma. Kalau misalkan di dalamnya ada misalkan elevated button yang ada on press, ya berarti di sini udah berlaku lagi yang programming-nya, yaitu yang dimana setiap statement ataupun instruksi harus baik dengan titik koma. Kayak gitu. Kalau masih dalam lingkup layout widget-widget kayak gini mah, ya berarti tinggal dipakai koma-koma. Untuk setiap akhir di properti akhirnya boleh pakai koma, boleh enggak. Tapi kalau ada seperti yang lainnya, misalkan ada Hack 200 di sini, terus teman-teman dihapus, kalau di sini nggak masalah. Tapi kalau yang dihapusnya adalah di antaranya, di antara child dan Hack, ya berarti error. Jadinya ini nggak kebaca, gitu. Maka harus kita kasih pemisah di sini. Oke. Nah, selanjutnya misalkan kalau misalkan teman pengen pakai custom widget ini, ya tinggal dipakai. Misalkan dipanggil di bawah button. Di sini, my widget. Ini nggak masalah. Oke, jadi kayak gitu mungkin untuk aturan rule dari penulisan widget, kemudian structuring dan programmingnya di Flutter, terus ada juga tentang format dokumen. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen format dokumennya itu ketika melakukan save, langsung di auto format, teman-teman bisa aktifkannya di setting. Contoh, kalau misalkan teman-teman kan di sini komanya dihapus nih, kita harus kan format dokumen lagi. Atau kalau udah kayak gini terus koma, biar ke bawah teman-teman harus format dokumen atau klik kanan di sini format dokumen, baru dia berubah. Nah, gimana kalau misalkan ketika teman-teman ingin merubah koma, terus di Ctrl S, jadi sekaligus save filenya, dia langsung auto format, teman-teman bisa masuk ke bagian setting di sini. Cari nanti ketika auto save, di bagian auto save dan ketika auto formatnya. Ketika diklik save, kemudian auto format, teman-teman boleh ketikkan format, kemudian nanti cari di sini ada editor format on save. Jadi ketika teman-teman save, kan langsung format dokumen. Jadi di sini harus dicentang format file on save gitu. Jadi ketika teman-teman melakukan perubahan kayak gini, terus di save dia akan otomatis di format dokumen kayak gitu. Itu aja mungkin. Sampai ketemu di lain kesempatan.